kalau kita mandi itu ya, kita mandi pakai gayung ya, gayung ambil air. Nah, dasar gayungnya ini nggak kelihatan, Mas. Kita masukkan tangan kita sampai dasar gayung itu, tangan kita nggak kelihatan, itu saking keruhnya, Mas. Saking keruhnya. Dan mau nggak mau, Mas, saya harus mandi kan pakai air itu. Pengalaman pertama saya mandi pakai air itu, saya ambil nangis, Mas. Saya Bismillahirrahmanirrahim itu kan, jebur sambil nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Akbar Ahimsa. Saya biasa dipanggil Olga. Saya itu asli Banyuwangi, lahir di Banyuwangi. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA, saya di Banyuwangi. Kemudian setelah lulus SMA, saya kuliah di perguruan tinggi di Kota Malang. Waktu itu saya sempat dapat musibah sih yang nggak pernah saya lupa waktu saya baru lulus SMA. Karena waktu itu rumah saya habis dibobol maling gitu kan. Jadi ceritanya waktu itu saya ada rencana subuh-subuh berangkat ke Malang. Nah, berangkat ke Malang itu naik motor rencananya. Semuanya sudah saya siapkan. Baik dari bensinnya sudah full, pakaiannya sudah lengkap, ditaruh dalam tas, tinggal bawa pokoknya. Nah, rencananya subuh-subuh itu berangkat ke Malang untuk daftar bimbingan untuk tes perguruan tinggi. Cuma waktu itu pas subuh-subuh saya bangun, kurang lebih jam 3 pagi itu, tiba-tiba motornya hilang. Dan gak cuma 1, 2 motornya hilang. Dan yang hilang gak cuma motor, tapi baju-baju saya hilang semua gitu kan. Helm sama sepatu hilang semua. Ya, akhirnya saya tetap berangkat ke Malang waktu itu, tapi dengan pakaian seadanya. Bahkan saya pakai celana SMA waktu itu. Pakai celana SMA, saya pakai kaos, naik travel berangkat ke Malang. Sampai akhirnya saya bisa kuliah di Malang gitu. Pakai travel, naik travel. Bawa pakaian seadanya, sangu seadanya, berangkat buat belajar bimbingan untuk masuk perguruan tinggi di Malang. Itu nggak akan pernah saya lupain sih pengalaman itu gitu kan. Terus sampai akhirnya saya bisa kuliah di Malang. Nah, kuliah di Malang ini ya akhirnya kita punya teman-teman baru, belajar hal-hal baru sih. Dan waktu itu saya sempat ikut kayak duta wisata daerah gitu kan. Saya orang Banyuwangi tapi ikut duta wisata dari Kota Malang. Alhamdulillahnya juara 1 juga sih di sana gitu kan. Ya itu momen-momen pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya waktu saya masih di Banyuwangi. Selama kuliah pun banyak juga saya belajar dari cara berwirausaha, cari duit lah ya buat tambah-tambahan uang jajan gitu. Saya dulu sempat ikut MLM gitu kan, apa aja lah pokoknya. Setelah kuliah di Malang, saya alhamdulillah diterima di salah satu perusahaan BUMN di perbankan di Jakarta. Dan alhamdulillahnya langsung mendapatkan jabatan yang kalau anak mahasiswa itu wah ini keren nih gitu kan. Karena waktu pendaftarannya pun seleksinya sangat susah gitu kan. Waktu di angkatan saya itu dari Jawa Timur itu peserta yang daftar itu banyak, Mas. Itu kurang lebih 3.500 sampai 4.000 lah. Dan yang dipilih cuma 8 orang gitu, termasuk saya waktu itu kan. Akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta. Berangkat di Jakarta, namanya anak daerah Mas ya, namanya daerah. Ya sempet kaget sih sama kehidupan Jakarta. Dari hingar-bingarnya, kemacetannya gitu kan, sampai biaya hidupnya juga saya kaget lah gitu.
banyak kaget gitu kan. Saya itu di Jakarta kurang lebih sekitar 7 tahun lah. 7 tahun saya masih di Jakarta gitu. Sempat waktu itu saya nggak betah di Jakarta. Kenapa? Karena dulu yang biasanya saya itu kalau berangkat dari rumah ke sekolah, misalkan dari rumah ke kampus gitu, mungkin cuma 10-15 menit gitu kan. Tapi ini kalau udah di Jakarta itu paling cepet 1 jam gitu. Padahal jaraknya nggak jauh gitu kan. Saking macetnya itu, kemana-mana macet gitu. Berjalannya waktu, saya di karir pekerjaan saya itu saya terus promosi ya, naik jabatan. Tapi waktu itu saya sempat berpikir gitu kan, kok kayaknya ada something yang kayak apa ya, nggak pas gitu loh sama tujuan hidup saya gitu. Ya kayak saya akhirnya kurang bisa bersosialisasi sama lingkungan tempat tinggal saya gitu kan. Saya pergaulannya terbatas gitu kan, karena waktu itu di Jakarta saya harus berangkat pagi, pulang malam ya gitu terus tiap hari kan. Akhirnya ya ada beberapa tujuan dalam hidup saya yang belum bisa terpenuhi waktu itu gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya mutasi Mas. Saya mutasi dari Jakarta, saya pindah ke Kalimantan waktu itu. Ada di Putu Sibau. Putu Sibau itu sebuah kota perbatasan di Kalimantan, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Saya sempat tinggal di situ. Di situ itu hijau Mas, karena itu hutan semuanya. Kayak bukan teman, saudara gitu. Itu monyet ya, banyak monyet ya. Karena di situ jumlah monyet sama manusianya banyak monyetnya Mas gitu kan. Jadi saya tuh waktu pertama kali saya menginjakkan kaki di Putu Sibau itu ketika saya naik pesawat ya. Pesawat itu mau landing ini biasanya kalau kita di Juanda atau di Cengkareng itu mau landing itu kan lampu-lampu gitu ya. Banyak bangunan-bangunan, gedung-gedung gitu kan. Nah ini waktu mau landing di Putu Sibau itu kok masih hijau semua ya kan. Apa ini mendarat darurat kan gitu ya kan. Kok hijau semua, akhirnya landing itu wah bener pohon semua Mas. Itu tahun 2014 waktu itu. 2014 saya itu ke Putu Sibau itu 2014 saya harus karena promosi Mas ya, saya harus mutasi. Saya harus tinggal di Putu Sibau. Sebelumnya di Jakarta itu, jadi dari hingar-bingar Jakarta, dari kehidupan di kota metropolitan gitu ya, langsung berbalik 180 derajat. Ini real 180 derajat sudah. 180 derajat itu sepi banget, jalanan sepi. Mungkin kalau kita tiduran di jalan raya itu juga nggak akan ketabrak karena mobilnya jarang sampai segitunya Mas. Dan yang paling saya prihatin itu di sana itu kan airnya keruh Mas ya gitu kan. Ya bayangin kita itu biasa tinggal di Banyuwangi, di Pulau Jawa, airnya jernih, airnya melimpah ya kan. Di Jakarta pun masih oke airnya gitu kan. Saya pindah ke sana, saya pikir alam masih jernih. Ternyata airnya sangat keruh gitu loh, sangat keruh. Warnanya coklat Mas. Karena yang dipakai air sungai gitu loh. Air sungai yang disuling, itu air Sungai Kapuas gitu. Sungai terpanjang di Indonesia gitu. Sungai Kapuas itu. Jadi air sungai yang disuling dan didistribusikan ke rumah warga gitu. Itu Mas airnya Mas. Waduh. Itu kalau kita mandi itu ya, kita mandi pakai gayung ya, gayung ambil air. Nah, dasar gayungnya ini nggak kelihatan Mas. Kita
masukkan tangan kita sampai dasar gayung itu tangan kita nggak kelihatan, itu saking keruhnya Mas, saking keruhnya. Dan mau nggak mau Mas, saya harus mandi kan pakai air itu. Pengalaman pertama saya mandi pakai air itu saya ambil nangis Mas. Saya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, jebur sambil nangis. Pas sikat gigi saya waktu itu nggak berani Mas, saya pakai aqua gitu kan. Nggak apa-apa wes, saya pakai aqua, tapi lama-lama ya pakai air itu juga akhirnya. Rasanya ya udahlah, saya nggak mikir rasa udah kan, saya mikirnya orang lain di sini juga kayak gitu masih hidup juga gitu kan, ya udahlah saya pakai, membiasakan diri gitu kan. Dan dari situ saya juga berpikir kok saya kayak gini ya gitu kan, perjalanan dalam karir saya kok kayak gini ya gitu kan. Nah itu kan menimbulkan pertanyaan dalam hati saya Mas, apakah sampai akhirnya saya berpikir apakah Allah itu memang memberikan saya jalan seperti ini biar akhirnya saya bisa resign gitu kan. Karena mungkin harus ada jalan seperti ini Mas biar saya bisa resign. Ya mungkin ini adalah apa ya, jalannya Allah, ceritanya Allah. Makanya mungkin ada Allah itu tahu yang terbaik buat hambanya. Ya mungkin ya kayak gini Mas gitu. Pindah lagi ke Kalimantan lagi, tapi ini di Banjarmasin ya, di Banjarmasin, kota di Kalimantan yang masih kota lah gitu, masih kota, at least itu ibu kota provinsi. Wah waktu itu saya mikirnya wah ini waktunya cari jodoh ini kayaknya ini. Waktu itu saya mikirnya wah ini teman-teman saya kan, saya kalau buka Instagram itu lihat foto-foto teman saya itu udah pada punya anak itu kan, saya kok masih belum gitu. Wah ini kayaknya harus ketemu jodoh nih di sini Mas, di Banjarmasin waktu mikirnya. Ketemu beneran jodohnya gitu kan, ketemunya di Banjarmasin, doanya dijawab gitu. Doa yang baik dapat jawaban yang baik. Saya itu di bidang auditor sering bersentuhan sama nasabah ya, nasabah, di mana nasabah ini banyak, nasabah pinjaman ini banyak usaha-usaha yang dimulai dari nol gitu kan. Saya banyak terinspirasi dari mereka, di mana mereka itu ibaratnya bukan pengusaha yang langsung jadi, tapi benar-benar merintis dari bawah sampai akhirnya bisa besar gitu kan. Dan nggak cuma satu, tapi banyak yang seperti itu gitu. Nah, saya akhirnya mikir kan, kok mereka bisa ya, kok saya nggak mau coba ya gitu loh. Nah akhirnya waktu itu saya mikir wah saya ini masih muda ya kan, saya juga pendidikan saya tinggi ya, terus udah punya pengalaman kerja, relasi saya banyak juga gitu kan. Kenapa kok nggak mau buat coba gitu loh? Kalau mereka bisa, saya pasti bisa lah gitu kan. Saya pasti bisa gitu kan. Jadi semangat itu yang sebenarnya membuat saya memberanikan diri untuk memulai usaha gitu kan. Karena kalau saya cuma berada di sebuah perusahaan, ya mungkin ya karir saya bisa ditakar gitu kan. Karir saya, rezeki saya bisa ditakar. Ya bentuk direktur, komisaris gitu. Tapi kalau saya membuka keran, ya kan, membuka keran yang nggak ditakar, gitu kan. Ini kan random Mas, kalau kita buka usaha. Kita nggak bisa nakar penghasilan kita bulan ini akan sekian, bulan depan akan sekian, nggak bisa, gitu kan. Kita cuma bisa ikhtiar aja kan. Kita cuma bisa buka kerannya kita sendiri kan. Yang ngalirin rezekinya siapa? Yang di atas, gitu kan. Nah itu serunya Mas, dekat sama keluarga. Kalau kita dekat sama keluarga itu kemana-mana itu nyaman Mas gitu kan. Maksudnya tenang hati kita itu. Kalau kita jauh-jauhan itu menurut saya itu bukan kehidupan yang ideal gitu. Bukan kehidupan yang ideal. Kalau saya itu yang penting dekat dengan keluarga gitu kan. Saya pagi bisa ketemu anak, bisa main-main sama anak gitu kan. Dekat sama istri gitu kan, malamnya juga masih bisa ketemu gitu kan.
Nah, jadi kenikmatan seperti itu yang nggak saya dapat di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi sekarang ini udah lebih baik lah kehidupannya gitu kan. Sekitar 2 tahunan saya di Banjarmasin sampai akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan sebelum resign pun itu saya sudah memantapkan hati saya dari beberapa tahun sebelumnya waktu saya masih di Jakarta. Tapi waktu itu masih bingung Mas, masih takut ya gitu kan. Karena apa? Karena waktu itu saya berada di dalam zona nyaman gitu. Berada dalam zona nyaman di mana semuanya sudah bisa saya dapatkan. Sudah intinya apa yang dipingini sama anak-anak muda itu bisa saya bisa capai gitu. Tapi waktu itu saya sudah mencoba diskusi sama keluarga gitu kan, sama teman-teman saya gitu kan. Dan alhamdulillah semuanya tidak mendukung tuh. Apalagi keluarga saya gitu kan, butuh proses negosiasi yang cukup panjang gitu kan. Tahunan saya itu negosiasi sama keluarga saya karena menurut sudut pandang keluarga saya ini sudah mapan waktu itu kan. Sudah mapan, buat apa saya itu lepas gitu kan. Apa nggak eman kata keluarga gitu kan. Dengan modal nekat waktu itu, saya akhirnya resign dari pekerjaan saya. Dan istri saya itu saya ajakin resign. Istri saya itu sama-sama diperbankan kebetulan satu instansi, cuma beda kantor gitu. Ayo kita resign bareng-bareng gitu kan. Untungnya mau orangnya. Terus singkat cerita kita akhirnya alhamdulillah menikah. Kemudian istri saya resign duluan, benar-benar resign di tahun 2019 saya resign, pulang ke Banyuwangi. Waktu itu sempat berpikir setelah saya resign enaknya home base di mana ya gitu kan. Akhirnya saya pulang ke Banyuwangi, memutuskan untuk memilih home base di Banyuwangi karena waktu itu saya dan istri merasa bahwa Banyuwangi adalah kota berkembang di mana banyak peluang yang masih bisa kita ambil kesempatan di dalamnya. Nah, kemudian waktu pulang ke Banyuwangi, saya sempat buka usaha kuliner ya, kecil-kecilan di pinggir jalan. Nggak lama, langsung kena pandemi Mas waktu itu. Pandemi awal 2020. Ya, susah senangnya kita rasakan bersama. Yang penting waktu itu saya yakin aja sih gitu kan. Saya yakin aja bahwa kalau kita berusaha, insya Allah di situ ada jalan. Dan tetap kita berusaha dan berdoa sih waktu itu saya mikirnya. Karena saya mikirnya sih ya rezeki kan sudah ada yang ngatur gitu ya. Gitu. Optimis seperti itu. Nah waktu itu saya mulai belajar Mas, mulai belajar bisnis. Saya beli barang-barang impor gitu kan, baik itu waktu itu sempat pakaian bayi, kemudian tas, kemudian sampai balon itu saya bawa ke Banyuwangi. Saya malam-malam Mas jualan itu, pokoknya berangkat habis sholat maghrib, saya jualan di Taman Sri Tanjung bareng sama istri saya. Istri saya itu masih hamil besar gitu kan. Kita jualan, ya alhamdulillah dari situ itu muncul semangat gitu. Karena apa? Karena ketika kita jualan terus laku gitu kan, bahkan habis waktu itu Mas, itu saya merasakan kebahagiaan yang belum pernah saya dapatkan selama saya bekerja gitu kan. Even itu penghasilannya nggak sebanding sama gaji saya 1 bulan gitu kan. Tapi itu kebahagiaannya luar biasa.
luar biasanya gimana? Waktu itu saya berpikir ketika saya jualan itu saya yang memberikan balon kepada anak kecil gitu kan, itu mereka itu bahagia gitu loh. Dan saya ikut bahagia gitu, ikut merasakan senengnya gitu loh. Jadi paling nggak waktu itu saya mikirnya, wah saya paling nggak bisa membuat orang lain bahagia gitu kan. Terus saya bekerja atau merintis usahanya itu bareng sama istri saya gitu kan. Nah istri saya ikut bahagia gitu kan. Jadi kita ya semuanya seneng gitu kan, semua seneng. Kita dapat rezeki yang barokah. Ya dari situ Mas muncul semangat buat terus maju di bidang entrepreneur gitu. Pengalaman yang luar biasa lagi waktu kemarin saya membuka usaha saya ini bergerak di bidang kuliner yang kaitannya erat dengan pariwisata gitu. Karena saya oleh-oleh khas Banyuwangi dan produknya pun kita produksi sendiri gitu kan. Saya ada produk namanya Kelemben oleh-oleh Banyuwangi yang udah kita develop sedemikian rupa. Pada saat tahap planning itu saya dan istri saya sangat optimis gitu kan. Kenapa? Karena Banyuwangi itu salah satu destinasi wisata yang favorit lah di Indonesia gitu kan. Namanya sudah harum kemana-mana. Dan tiap minggu, tiap weekend, hari-hari besar itu pasti rame di sini. Gitu. Jadi saya melihat peluang itu. Tapi nggak lama kita buka, ada namanya PPKM gitu kan. Wah itu hantamannya luar biasa sih. Gitu kan. Selama PPKM itu omset di usaha saya menurun signifikan gitu kan, bahkan untuk operasional di tiap bulannya itu cukup aja itu udah alhamdulillah gitu kan, artinya bisa buat bayar listrik, bayar karyawan dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah Mas, semua yang saya lakukan itu perlahan-lahan masalah saya mulai ada jawabannya satu persatu gitu kan. Sampai akhirnya PPKM ini udah mulai hilang gitu ya. Awal mulai usaha sebelum saya buka outlet Kelemben itu saya ada buka kuliner ya, kuliner ala kaki lima gitu ya. Namanya kedai kaki lima gitu. Terus saya sempat juga bangun usaha sama teman-teman gitu kan untuk di bidang pariwisata, di bidang hospitality waktu itu. Ya semuanya kena efek dari pandemi ini ya, cuma ini yang masih bisa bertahan gitu kan. Ya itu sih kurang lebih untuk usaha yang sebelum di sini. Jadi usaha saya selain di Kelemben ini, saya ada brand cookies and bakery namanya Quaker. Dia bergerak di bidang kuliner juga. Segmennya juga nggak jauh-jauh sih dari pariwisata gitu kan. Tapi kita juga bisa menyasar ke segmen instansi karena kita juga ada produk namanya snack box dan hampers gitu ya. Biasanya dipakai untuk hari-hari besar, untuk memberikan ke orang-orang yang spesial seperti itu. Sekarang juga saya sedang membangun usaha di bidang peternakan gitu kan, di bidang properti gitu kan. Ya intinya apa yang selama saya masih bisa untuk lakukan, saya kerjakan Mas gitu. Selama itu masih di dalam koridor halal gitu kan, dan tidak merugikan orang lain gitu kan, hajar aja pokoknya. Awal mula Quaker itu sebenarnya dari mewujudkan impian istri sih gitu kan. Bentuk cinta ya kan. Bentuk cinta gitu. Jadi waktu itu istri saya itu suka sama yang namanya bikin kue kayak gitu. Padahal nggak ada basic tata boga gitu kan. Kalau istri saya itu background pendidikannya di psikologi. Nah, jadi
Tapi dia cuma passion aja sih, dari passionnya dia itu untuk suka aja dia lihat kue, bikin kue gitu kan. Nah suatu ketika itu dia bilang ke saya, dan akhirnya kita coba beli oven gas gitu kan, untuk bisa bikin kue. Nah ternyata kuenya itu enak gitu kan. Ya, saya nggak nyangka sih, ternyata istri saya bisa juga bikin kue gitu kan. Bisa bikin kue. Enak nih ini kan. Nah dari situ saya kelintas aja gitu, gimana kalau kita kuenya ini kue kering ya waktu itu ya, cookies gitu, kita jadikan hampers. Nah terus saya yang jualan gitu kan. Jadi istri saya bagian produksi, saya bagian marketing, saya yang jualan gitu kan, sama cicip gitu. Terus akhirnya, nah boleh juga tuh, akhirnya kita coba itu. Jadi kita produksi cookies jadi hampers, kita jual ke instansi-instansi, ke perbankan gitu. Sampai akhirnya itu berkembang dan jadilah seperti sekarang ini. Kalau sosok panutan itu saya tidak terpaku dalam hanya satu orang sebenarnya. Kalau saya adalah tipikal orang yang selalu belajar hal baik dari siapapun. Kalau pengalaman yang saya pas selalu ingat adalah pengalaman di mana ketika saya mulai merintis usaha, di mana semua itu serba keterbatasan gitu kan. Selalu ada pertolongan dari orang-orang di sekitar saya, Mas. Waktu itu saya belajar memulai usaha itu tidak langsung seperti ini, Mas, gitu kan. Dari rumahan awalnya, tidak ada outlet, hanya dari sosial media waktu itu. Sampai akhirnya saya itu dapat informasi dari salah satu kementerian, Kemenparekraf. Di Kemenparekraf itu ada dana bantuan insentif pemerintah gitu kan, yang ditujukan untuk UMKM. Nah waktu itu saya sama istri iseng-iseng nih, ikut nggak ya, masalahnya nasional nih gitu kan, peluangnya kecil nih itu untuk bisa dapat gitu kan. Tapi akhirnya kita memutuskan buat ikut, Mas, dan mengikuti proses seleksi yang sangat ketat waktu itu. Singkat cerita, alhamdulillah kita dapet, Mas. Kita lolos. Waktu itu saya lihat, kalau nggak salah, seingat saya dari Banyuwangi itu cuma saya aja, Mas, yang dapat gitu kan. Sisanya dari se-Indonesia gitu kan. Jadi kalau nggak salah waktu itu kuotanya cuma 200 slot gitu ya, 200 peruntukan bantuannya itu, dan saya salah satunya. Dan di Banyuwangi ya saya aja gitu yang dapat gitu. Waktu itu dari dana bantuan itu kurang lebih saya dapat 82 juta waktu itu, cash tanpa harus mengembalikan ke pihak pemerintah gitu kan. Hanya kita selalu report bagaimana perkembangannya gitu. Dan 82 juta ini mau nggak mau, Mas, kita harus alokasikan untuk membesarkan usaha gitu kan. Nah akhirnya kita nekat nih, dan ternyata memang 82 juta itu nggak cukup gitu kan, untuk membangun sebuah usaha itu nggak cukup gitu, karena banyak item-item yang kecil-kecil itu ternyata cukup menguras sumber dana gitu kan. Ya mau nggak mau semua tabungan kita curahkan semuanya, itu juga masih kurang gitu kan. Akhirnya waktu itu ada beberapa teman yang mau bantu lah waktu itu kan, mau bantu untuk investor ya, untuk menjadi investor, untuk akhirnya bisa membuka usaha ini gitu. Ya itu sih pengalaman terbantunya, itu nggak akan saya pernah lupain sih. Kalau strategi marketing
untuk sekarang kita mengoptimalkan sosial media dan marketing secara direct, Mas, gitu kan. Karena produk kita ini butuh pendekatan yang lebih persuasif sebenarnya. Lebih persuasif. Kenapa? Karena beda kalau misalkan produk kita hanya tas gitu kan, atau baju, kaos segala macam gitu kan. Tapi pendekatan kita itu lebih ke apa yang dibutuhkan oleh customer gitu kan. Jadi kadang-kadang customer sendiri juga kadang-kadang bingung kebutuhan customer itu sendiri gitu kan. Makanya kita selain di sosial media, kita sudah punya website ya kan. Nah, kita juga ada tim marketing sendiri, di mana tim marketing ini dia melakukan pendekatan ke berbagai instansi, baik itu perhotelan, perbankan gitu kan, ke tour and travel gitu kan, yang berkaitan dengan produk atau jasa dari perusahaan kita gitu. Kalau konsep rezeki menurut saya itu, rezeki itu magic, Mas, ya. Magic ya, karena kalau di sekolah itu kita belajar matematika gitu ya, dimana mungkin 1 ditambah 1 jadi 2, 5 tambah 5 jadi 10 gitu ya. Tapi kalau saya itu yang saya pegang, rezeki itu 1 tambah 1 bisa 15, bisa 20 kayak gitu. Dan itu real gitu. Karena ya kalau saya, menurut keyakinan saya, bahwa sebenarnya rezeki itu sudah ada catatannya gitu. Sudah ada catatannya, ibarat kita itu berada di bawah pohon gitu kan. Berada di bawah pohon, kalau misalkan buahnya jatuh itu rezeki kita gitu kan. Tapi ada nih buah yang belum jatuh gitu kan. Mau nggak kita naik ke atas buat ambil buahnya gitu kan. Hal yang membuat saya benar-benar yakin untuk resign dari pekerjaan saya waktu itu, rezeki saya itu nggak akan berkurang gitu loh. Sebenarnya rezeki itu sudah ada takarannya, nggak akan tertukar, tidak akan hilang gitu kan. Pasti akan sampai tujuan gitu kan. Pasti akan sampai tujuan. Dimanapun kita gitu kan, dimanapun kita berada gitu. Apapun usaha yang kita lakukan itu pasti rezeki akan sampai ke tempat kita gitu. Dan yang penting gimana caranya kita itu mengerti ya kan, mengerti ilmunya untuk bisa menambah rezeki gitu. Harapan saya untuk usaha ke depan, saya pengen membuat dampak yang positif untuk lebih banyak orang lagi gitu kan. Karena ya orientasi terbesar saya adalah saya ingin di hidup yang cuma sekali ini gitu kan, kalau bisa dibuat berarti gitu, Mas ya. Nah, berarti ini saya pinginnya itu memberikan dampak untuk banyak orang gitu kan, dimana dengan keberadaan saya, dengan keberadaan usaha saya, itu banyak orang-orang yang terbantu gitu kan. Banyak orang-orang yang belum punya pekerjaan akhirnya bisa bekerja. Dari mereka bekerja itu mereka bisa menafkahi keluarga, bisa membantu keluarga gitu. Itu menurut saya pencapaian yang luar biasa sih gitu kan. Kalau untuk usaha ini jadi besar, terus profit jadi lebih besar, itu akan mengikuti gitu kan. Karena semakin banyak kita itu berdampak untuk orang lain, maka rezeki itu akan mengikuti, Mas. Kalau saya itu ada sebenarnya banyak quotes, Mas. Cuma yang paling saya tertanam di kepala saya itu keep learning, keep starving. Artinya kamu jangan berhenti belajar gitu, jangan berpuas diri gitu. Ketika kamu berhenti belajar, maka kamu akan
tertinggal. Jadi belajarlah, teruslah belajar, dan tetap merasa lapar gitu kan. Karena dengan rasa lapar itu kita menjadi semangat. Kita menjadi sangat termotivasi dan kita menjadi punya mimpi yang tinggi gitu. Jadi itu sih, keep learning, keep starving. Kalau pesan untuk para entrepreneur di luar ya, yang penting kuncinya adalah tetap berinovasi sih, tetap berinovasi. Karena kalau semangat aja bisa hilang, semangat aja bisa hilang dan bisa tenggelam gitu kan. Tapi kalau kita punya inovasi dan action yang nyata ya, inovasi dan action yang nyata, insya Allah itu bisa lebih sustain, bisa bertahan gitu kan. Di era disrupsi ya, di era digital yang makin maju gitu kan. Ini kalau kita punya inovasi dalam usaha kita dan kita mau buat melakukannya, mau buat mengeksekusinya, insya Allah bisa bertahan dan berkembang sih. Oke, terima kasih sudah mendengar cerita saya. Semoga cerita saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang penting tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.